Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan hidup kepada kita pada saat ini. Berarti kita masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat, masih mempunyai kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh, masih mempunyai kesempatan untuk memilih tempat nanti di akhirat yang harus ditentukan hari ini, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia berdasarkan pilihannya waktu hidup di dunia. Orang yang masuk neraka adalah pilihannya, orang yang masuk surga juga adalah pilihannya. Ingatlah, suatu saat kesempatan ini akan berakhir dan kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu manfaatkanlah sisa hidup kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya beribadah dan thalabul ilmi. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah hadis nomor 762 ya. 762 dan seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkata dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Mekah, beliau masuk dari jalan atas bagian luhur. Kan Mekah maleng qob gitu ta. Masjidil Haramnya juga di bawah. Sehingga ketika kita masuk Masjidil Haram belum melihat Ka'bah. Terus ya di halaman teh atas mudun eta teh. Terus masuk mudun lagi ada trap. Nah, trap begitu di bawah. Kemudian sekitarnya adalah bukit. Masuk dari atas, ya saya tidak bisa menjelaskan ya kumaha atas teh. Tapi yang saya tahu dari atas itu dari Hafair. Di sana ada Sari Mansur. Sari itu jalan Mansur di atas itu. Dan keluar dari jalan bawahnya. Yang dari jalan bawah itu jurusan Mispalah teh. Yang ada hotel atau jam-jam tower itu ke bawah. Meren gitu oke.
mohon lah abdi teh nyaksian harita teh. Dan saya membaca hadis ini kemudian membayangkan jalur-jalur masuk ke Makkah. Jalur masuk ke Makkah. Kan sekarang mah cenah Ustaz geningan tidak ada dari bawah dari atas. Iya, sekarang mah kan ada terowongan. Ya, yang dari Mahbasdin itu dari atas itu. Dikarenakan ada terowongan tidak terasa atas dan bawah teh. Dan yang jelas dari atas mata nurutug muti hafair Jabal Umar gitu. Saya tahu itu ketika ada orang yang tidak bisa jalan yang pakai kursi roda masuk ke Masjidil Haram ari salira agung. Ya. Pokoknya maka sawang maka kesurupan nanyak tah jadi nanyak gitu tuh. Terus nanyak barang mudun teu katahan Pak. Waduh tuh. Tikus seruk atuh. Nah, saya juga ada pada saat itu penginten derek ngamek henteu atuh da anu ngadorongna pembimbing pegang. Nah, dari sanalah saya tahu, oh ini bagian atas, ini bagian bawah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke Mekah juga kan kadinya, paling-paling Anjum kadinya balik ke Anjum. Kalau dari Mispalah, ya dari Mispalah itu rata itu dari bagian bawah. Yang ada hotel-hotel itu termasuk bagian bawah itu jalan Ibrahim Al-Khalil. Jalan Nabi Ibrahim, jalan Nabi Ibrahim dulu ke sana. Dan ini menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila kita dapat melaksanakannya. Dan beliau ini bukan hanya ke Masjidil Haram, tetapi juga waktu beliau datang ke lapangan untuk sholat Id ya. Tetapi bukan atas dan bawah, namun beda jalan. Jadi diupayakan beda jalan ya, kalau jalannya sama tidak apa-apa. Saya juga kalau karena to beda jalan. Iya. Ya apakah usah pakai jalan yang sama? Tidak. Gitu kan sebelah kiri ya. Nah, itu kiri lagi. Saya kalau masuk dari sana, keluar dari sini. Nah, itu sunnah Rasul ya. Tapi tong sadayana maka riweuh ke. Maka riweuh. Dan Rasul tidak menganjurkan begitu, tapi memang biasanya begitu. Seperti ketika pulang Idul Fitri atau Idul Adha, itu satu jalan, nah kemudian pulang jalan yang lain, dan itu untuk bertemu dengan orang-orang. Dan ini juga bertemu dengan orang-orang yang ada di jalan. Nah pasti hadir ngalangkung teh gitu. Siga urang konvoy tah pan jalanna teh beda. Dan ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya percaya itu. Sebab yang berbicara adalah Aisyah dan yang kedua ini muttafaqun alaih. Tapi kalau dijadikan sunnah muakkadah itu tidak bisa. Dan kita tidak punya jalan yang lain. Seperti masuk ke rumahnya, pan rumah pada umumnya rumah kecil mah jalannya kadinya kene. Ya. Ke dapur kadinya, keluar kadinya gitu. Ya, kalau rumahnya luas diberi pintu 2. Jadi ada yang jalan depan, jalan belakang.
Ini ke rumah ini. Tapi untuk masuk rumah silahkan ke jalan mana saja. Tapi ada itu kebiasaan orang Arab kalau pulang haji itu jalannya ke belakang. Tidak dari depan, belakang gitu. Pan urang mah keluar teh kalinya keneh. Percanten teh. Canten wae ka abdi mah. Aya ayatna. Oh, abdi jadi muncul. Janganlah masuk kecuali bukan surat Al-Baqarah. Sakit lagi ngawaler, ada yang ngawaler punten 5 pokoknya 6. Yang lainnya tidak dapat nilai. Itu teh deet da sang bab haji. Tadi nama teh emu teh. Geningan. Ayat 188. Sama bab haji cakap. Sok coba diawas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan karena suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, itu ya. Jadi orang Arab itu menganggap baik apabila masuk rumah itu dari belakang, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan haji. Jadi pulang haji teh kudu katukang kadinya. Kan ada itu pengantin ya. Di suatu tempat pengantin kudu ngaliwat kadinya we. Jika dibongkar eta mah tembokna. Tinggali. Ayanya ada itu. Kudu kadinya cenah ngaliwatna teh. Batur menyebutkan ayat kadieu mah jalan sia cenah. Nah, di sini perintah Allah, masukilah rumahmu dari dari depan. Waktu buyuta min abwabiha. Coba di awas di atasna. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan Sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, jadi yang disebut baik itu bukan memasuki rumah dari belakang, ini kasus ya. Tetapi yang disebut baik itu adalah orang yang bertakwa. Di mana we? Tetapi di sini juga masukilah rumah dari pintunya. Kade ulah kana janela gitu maksudnya teh. Karena pantauan nawe gitu. Dan ini juga mengandung arti yang lain. Mengandung arti yang lain itu hubungan suami istri. Kita lanjutkan. Ketika kita masuk Mekah, berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mau orang Mekah. Apal jalan ke Mekah teh, nahati luhur, nahati hanap gitu. Hanya saja berbeda jalan dan beliau tidak menganjurkan itu. Hanya ini sunnah beliau. Ada sahabat yang mengikutinya. Kan orang mah apa ka Mekah na oge. Sakitu geus untung asup ka Masjidil Haram teh nya. Tetapi bisa saja diupayakan begini. Masuk ke Masjidil Haram nih. Kan banyak pintunya. Sekarang tidak terhitung sebab bangunannya diperpanjang
dan pintunya juga bertambah. Kalau dulu pada tahun 2000 itu pintunya 94, kemudian bertambah 104. Pokoknya masuk dari pintu ini satu, keluar dari pintu yang satu. Bagi orang yang pertama kali masuk ke sana dulu itu semua pintunya sama, katinggalina teh. Sebab karena itu banyak yang hilang sendalnya pada hilang. Di mana cara dia pada asal pintu eta? Kudu diapakeun pintuna teh. Kalau pintu umroh, pintu keberapa, Haji? Pintu umroh teh 87. Ya. 79. 79-nya. Sebab kalau tidak pintu itu kadia tiasa wae ngan moal dihanap untuk umroh itu. Nah, keluar nama itu kalinya dinya. Aya 2 lah pokoknya nama. Apabila kita tahu ya kalau berbeda pintu keluar, pintu masuk dan pintu keluar itu ada, insya Allah ada pahalanya. Hadis nomor 763. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Ibnu Umar harus anhuma. Ibnu Umar dan bapaknya Umar. Annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bidituan hatta yusbiha wa yagtasilu wa yadhkuru dzalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya bahwasanya ia tidak datang ke Mekah melainkan bermalam di Zitua, nama satu tempat lembah kampung eta teh, hingga subuh. Jadi bermalam di sana sehingga subuh dan mandinya di sana. Dan ia sebut bahwa yang demikian itu dari Nabi SAW, muttafaqun alaih. Nabi juga begitu. Nah, ini juga bagi kita tidak tahu di tua atau paling mana gitu ya. Apakah sekarang itu masih ada? Dan kita harus tahu bahwa Ibnu Umar ini istilahnya sahabat yang ta'asi. Ta'asi itu sahabat yang mengikuti Rasul segala gerak-geriknya. Bahkan pernah sholat di tempat yang basah begitu. Padahal ada tempat yang kering. Waktu ditanyakan, tidur garing cenah tempat tidur basah. Saya pernah melihat Rasul sholat di sini. Nah, sampai begitu ta'asinya. Ta'asi itu jadi uswah, ya, menjadikan Rasul uswah. Kalau Rasul makan dengan 3 jari, ada kormanya kade. Betul kan? 3 jari, beliau makan dengan 3 jari. Jadi dilihat Rasulullah teh, terus makannya korma berapa begitu. Apa dilihat begitu? Cara berjalannya, cara berpakaiannya juga. Kalau Rasul pernah itu memakai baju agak kekuning-kuningan. Jadi kain ihram Rasulullah itu tidak putih meles. Jadi ayah gading lah. Naon teh? Broken white gitu. Panu bodas untuk sebelah teh rada koneng. Biasa menghidung jadi rada bodasnya, gimana bodasnya rada koneng. Bahkan Ibnu Umar itu mencelup sengaja dengan warna yang begitulah. Tah, sampai begitu Ibnu Umar itu ta'asinya. Karena itu nanti apabila kita mendapatkan hadis menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya sahih, yang satu dari Ibnu Umar, yang satu dari Abu Hurairah misalnya, maka kita mengikuti Ibnu Umar. Sampai masuk ke rumah Rasul. Nah, ya bisa masuk ke rumah Rasul ya. Nah,
karena kakaknya istri Rasul. Kan Hafsah itu saudara Ibnu Umar adiknya. Jika loh kajero tah gitu tanya, bertanya kepada saudaranya, apa yang dilakukan oleh Rasul? Ningali jamban tah. Jamban teh mayun ka kiblat. Kan tidak boleh menghadap ke kiblat. Kata Rasulullah tidak boleh menghadap ke kiblat. Tapi nah anu ieu. Tapi da zamanan teu siga diulang. Liangan ungkonya kapunggul par nganggo eta. Sampai Ibnu Umar puntennya noong ti luhur Rasulullah mayun ka mana? Jadi sanes mayun noong Rasulna gitu. Tapi noong ka mana Rasulullah? Ya, posisi duduk gitu. Nah, sampai itu Bukhari itu yang meriwayatkan. Jadi kalau kehalangan mah boleh, yang tidak boleh teh video ngemplong kalau itu kaki belat gitu. Ya, untuk sementara kita lihat hadis nomor 103. Seratus 104 ya, halaman 69. Di awas hartosna sobi. Cuma ziyadah ilmu itu artinya kita membahas bab haji, bab Mekah, tapi kita punya tambahan ilmu yang lain karena berkaitan ini. Ya. Dan bagi 7 dari Abi Ayyub Al-Ansari, dan janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan membelakanginya waktu berak atau kencing, tetapi menghadaplah ke kanan atau ke kiri. Di awas handapnya keterangan dah. Wah, keterangan panjang tapi tidak usah bersemuanya. Selain dari 2 hadis yang sahih yang melarang kita menghadap atau membelakangi kiblat waktu berak atau kencing, ada beberapa riwayat pula yang sahih yang tidak tersebut di sini menerangkan bahwa Jabir pernah lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing dengan menghadap kiblat. B. Ibnu Umar lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buang air besar dengan membelakangi kiblat. Nah jadi Ibnu Umar tahu tadi teh dongengna teh. Noong. Bukan ningali noong itu kieu pan. Ningali pakai itu. Hanya melihat saja kemana Rasulullah sedang buang air besar. Wah, ini kesempatan naik gitu. Oh, ternyata membelakangi kiblat. Hanya itu kepentingan Ibnu Umar itu. Kita kan sedang menerangkan Ibnu Umarnya. Nah, kemudian Ibnu Umar lihat kakus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Hafsah menghadap kiblat. D. Ibnu Umar pernah kencing menghadap kiblat dengan berdindingkan kendaraan. Dan waktu ditanya, ia jawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang itu ialah kalau di tempat terbuka. Ya, terus betul. Itu mah hanya mengingat kembalinya sesuatu yang telah kita lupakan dan mungkin juga tidak pernah ingat lagi. Ini kan sudah dipelajari dulu ya. Jadi boleh asa di halangan gitu. Kan ulah mencrong teuing gitu ka kiblat eta. Kemudian tidur juga. Kalau tidur pakai dinding boleh. Kakinya ke kiblat gitu, atau punggungnya ke kiblat. Tetapi di Masjidil Haram tidak boleh. Misalnya nyarane karena tihang gitunya yang hunyar, naon yang hunyar teh? Selonjor. Naon selonjor? Nyalah gitu. Itu tidak boleh begitu kaki kiblat.
Dan di masjid juga diupayakan, ya, sekalipun ada dinding, cuma diupayakan kaki itu tidak ke kiblat di bumi ngagoler teh, begitu. Lebih baik ngagoler teh gitu, menghadap kiblat siga jenazah, mayit di kuburan kan begitu. Cenah bumi abdi mah da pasna cenah ranjangna kitu sampean teh ka kiblat, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita berupaya untuk mengikuti Rasul, insya Allah ada pahalanya. Sekalipun di sini misalnya ya bergoler. Jadi diupayakan kaki nanti kayak itu kawetan, ya. Jadi tidak boleh ke kiblat. Bukan tidak boleh dalam arti haram itu. Selayaknya begitulah. Ya, etika. Dalam bahasa usul fikih itu muhasinat begitu, tahsiniyah. Boleh tidak apa-apa sih, tapi memang gitu. Pantasnya gitu. Jadi ada hal-hal yang wajib begitu, itu namanya daruriyah. Ada hal-hal yang kalau tidak bisa ada keringanan. Ada hal-hal yang tahsiniyah itu artinya ya pantasnya gitu. Ya Ustadz boleh makan? Boleh? Boleh. Ustadz boleh makan di sisi jalan? Boleh. Mana dalilnya yang lain juga gitu. Bari nagog deui sok Ustadz teh. Boleh tidak? Boleh. Nanti pantas we gitu. Gitu. Karena itu ada itu Ustadz karena lapar ya. Makan di jalan. Padahal di warung tentu tuh bari nagog. Kemudian ada yang lewat dan can usum foto halita teh. Lain apa dikit tuh adanya. Sampai ustaz itu ditegur. Mengapa ustaz itu makan di sana? Gimana kehormatan ustaz? Wah, ustaz nadi itu teh. Jawabnya ari lapar cenah. Itu Pak. Karena itu saya pernah menahan lapar karena tidak ada yang pantas gitu di sebuah tempat. Tidak ada pantas gitu. Dan urang dinya teu ngartieun. Kuduna teh simpen dirinya ya abdi tah itu tah kuduna teh. Maka urang dia we nya da urang dia pan kitu. Enggak usah saya. Karena sebab misalnya Ustaz kudu ngantri, yuk antrina panjang gitu. Sebetulnya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja begitu. Tapi Ustaz bade nyalip, wah itu bahaya juga nya. Ustaz itu boga adab pisan cenah gitu. Hari ngantai tidak boleh, nyalip tidak boleh. Seharusnya Ustaz mah cicing we. Ustaz nya teh tuang cenanya, tah eta teu ngartina teh. Tuang cenah gitu. Ya, gitu ya. Ini tentang tahsiniyah. Memakai sendal beda warnanya padahal usum beda warna teh gini. Tidak boleh gitu untuk orang-orang tertentu. Muru'ah. Nah ini juga Ibnu Umar mau mengikuti sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sampai buang beraknya ya tadi ya. Diberikan noong sampai kadinya kita cenah mayun ka kiblat, ka kiblat. Hafsah sendiri tidak menjelaskan. Tibatan naroskeun ka Hafsah mangkewe tah katingali Rasulullah bade buang berak naik teh karasan aya tempat bade naik gitu teh ditinggali. Hanya itu yang dilihatnya teuing ka anggeus. Teuing ka anggeus. Kita lanjutkan. 764 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Nah ini juga sebab Abbasnya itu sahabat Rasul. Sahabat Rasul, paman Rasul lagi Abbas itu. Kalau Ibnu Abbas kelebihannya adalah ahli tafsir. Pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas itu
hidupnya di Rasul, di rumah Rasul, di rumah bibinya. Bibinya itu adalah istri Rasul. Bibinya teh. Pertama ka Rasul teh sepupu, yang kedua ibunya itu adik istri Rasul, Maimunah. Bahkan sering bermalam di sana hanya untuk melihat Nabi. Dan ini Ibnu Abbas juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Tidak setiap sahabat didoakan. Sekalipun ada doa, tapi doanya berbeda. Seperti doa kepada Abu Hurairah, sing kuat hafalan, itu Abu Hurairah. Karena itu hadisnya paling banyak. Kalau Ibnu Abbas ini, ketika Rasul mau masuk ke Yaman, air sudah ada. Jadi lamun air mah terima lah, tinggal cai. Kan dulu mah sampai sekarang di Mekah, di Madinah itu mengambil air. Dikarenakan Ibnu Abbas teh begitu hormat kepada Rasul, oleh Rasul didoakan. Ada di sini juga selain Ibnu Abbas teh, yaitu dina sholat sunat. Nah ini sholat sunat. Hadis nomor 373. Silahkan dibaca artinya. Dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada saya, mintalah. Saya berkata, saya minta dapat menyertai prajurit keluar di surga. Maka sabdanya, dan adakah lain dari itu? Itu saja. Sabdanya, tolonglah akan daku buat dirimu dengan sujud yang banyak. Nomor hiji di hanap di awas. Yakni, tolonglah akan daku pada menghasilkan permintaan dengan membanyakkan sholat sunat. Iya. Jadi hadisnya agak panjang. Rabi'ah bin Malik al-Aslami itu juga anak kecil, sama dengan Ibnu Abbas. Anak kecil yang selalu membantu Rasul. Sama itu, membawakan air kepada Rasul. Jadi Rasul itu kalau masuk Yaman tuh air sudah tersedia. Itu murid-muridnya. Tangkadinya orang, siapa ini? Oh, ternyata Rabi'ah. Nah, kata Rasulullah kepada Rabi'ah, mintalah sok hayang naon mencek urang. Itu usianya kira-kira 10 tahun sampai 12 tahun. Hayang naon sok minta. Di luar dugaan, Rabi'ah itu menyatakan, saya minta dapat menyertai Tuhan di surga. Abdi mah hayang sareng Rasul di surga. Itu permintaan yang paling hebat. Kan kalau menjadi pelayan orang kaya, jadi kaya teteh. Ya. Saya pernah melihat di Cimahi ada villa. Saya tanya, "Panya teh bogana, teh nu ngurusna suami istri dan ada anak-anaknya." Itu digaji, tidurnya di villa setiap hari, dan diberi kendaraan operasional. Saat itu Kijang, can aya anu sejen. Kijang gitu. Wah, jadi enak. Oke ya. Gitunya gitu. Kan dia tidak bayar pajak, tidak bayar listrik, hidupnya di villa pan ayahnya. Sehingga gitu. Nah, itu pikiran sekarang. Kalau pikiran dulu seperti Rabi'ah al-Aslami ini. Ini nampaknya berat sekali untuk bersama-sama dengan Rasul. Kemudian Rasul memberi syarat, boleh saya doakan nanti. Rasul bertanya, ada yang lain tidak? Ternyata tidak ada, hanya itu. Yang lain tidak? HP wesan HP. Udah kayak nama HP-an menon teh. Ya pokoknya marah. Poji naon gitulah pokoknya. Saya tidak tahu tuh. Anu mahal teh nya.
Ya tidak, itu saja. Itu orang-orang sampai menyatakan kaget juga. Orang mau tenepi kaki itu minta ke Rasul. Yang dipikiran itu biasanya barudak makan duit. Gitu. Eta teh budak dikolot oge. Kemudian Rasul memberi syarat, boleh saya doakan itu kamu beserta saya nanti di surga, tapi tolonglah bantulah doa ini dengan banyak sholat sunat. Nah ini juga jadi dalil kalau kita mau seperti Rasul atau dekat dengan Rasul ya, ini syaratnya banyak sholat sunat. Dari ketiga riwayat ini, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Rabi'ah ini, Rabi'ah itu laki-laki. Jadi pelajaran bagi kita, bagaimana seseorang ingin mendapatkan ilmu dari gurunya sampai membantu begitu. Dan memang pada setiap guru gitu lah, kalau jadi Bapak Haji. Ayah budak teh bager pisan pan didoakeun ku urang teh. Malahan mah ada anak-anak pesantren ya, hayang bertemu sareng Ustaz Nani. Hayang didoakeun. Ka abdi mah sajen abdi hayang didoakeun, hayangna kemari tah. Abdi hayang ibadah haji, sok cenah tarar ayat ieu nepi ka dieu. Ki kusa didoakeun. Mun apal bab haji didoakan sing ibadah haji. Nu kadua apalkeun buku Ustaz tentang haji. Kemudian terdengar sama yang lain, Ustaz cenah abdi teh didoakeun semua juga. Jadi anu apa sing beunghar, nu beunghar sing ibadah haji. Ustaz nu teu apa didoakeun sing apa. Nah, mau ibadah haji engke mun geus apa gitu. Jadi kan semuanya doakeun nya. Nu ieu mah didoakeun sing apa ada teh apa anu apa sing beunghar, tah beunghar kan ibadah haji. Dan itu doa saya tuh ada yang masuk ya mungkin karena doa saya atau doa yang lain. Tetapi kita harus berdoa kepada orang yang berbuat baik. Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah, ya Allah alimhu kitab, ajari anak ini atau berilah dia ilmu tentang Quran. Karena itu tafsir-tafsir kepada Ibnu Abbas. Kalau ada yang bertentangan, tafsir Aisyah dan tafsir Ibnu Abbas, yang diambil tafsir Ibnu Abbas. Kalau urusan fikih yang diambil Ibnu Umar. Kalau urusan keluarga yang diambil adalah Aisyah. Kalau urusan hafalan yang diambil Abu Hurairah. Kalau urusan baca Quran yang diambil Ibnu Mas'ud. Ya semuanya ada itu. Ibnu Mas'ud teh ngagalinengna rawaseun. Nah, kita kembali sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbilul hajar. Dia mengecup mencium. Mengecup ya. Kalau mencium itu dengan hidung. Nah, ini kucup ini. Hajar aswad, blackstone. Ada itu. Di urang hajar aswad ya batu hidung. Ya bahasa Inggrisnya menon blackstone. Dan meletakkan dahi di atasnya. Wayasjudu alaihi. Wayasjudu itu siga sujud. Jadi hajar aswad mah kalau mau mengecup ini harus dipegang. Gambaran lebih deh. Tapi itu mah ada lain hajar aswad asli itu. Pegang ininya dikit. Tah, gitu. Siga sujud kumaha sujud. Tapi yang disebut dengan sujud itu dahi antol kan begitu. Kalau sujud itu dahi yang adek teh. Ya, kita di sini artinya yasjudu alaihi rawahul hakim marfu'an wal baihaqi mauqufan. Ini bukan Rasul, ini Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Umar berkata seperti ini, kita lebih yakin Ibnu Umar kan ta'assi mengikuti Rasul. Ibnu Abbas mah henteu. Nah, ini dalam mengambil fikih, apalagi hadisnya ini mauquf. Mauquf itu artinya naon mauquf teh? Bari ditehan mauquf. Coba dilihat saja ya. Tapi ada marfu, ada mauquf.
Coba diawas. Maupun fatwa sahabat atau anggapan sahabat sendiri yang diriwayatkan kepada kita dinamakan mauquf, yakni terhenti sampai sahabat, tidak di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mauquf. Kalau marfu'nya ada? Ada. Sok dibaca marfu'nya. Satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang rawi kepada seorang rawi hingga sampai kepada ulama mudawwin seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lainnya dinamakan hadis marfu, yakni hadis yang riwayatnya diangkat sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marfu, ada mauquf. Kalau mauquf itu artinya terhenti sampai di sahabat, amal sahabat. Kalau marfu begini, sahabat itu tahu dari siapa kalau bukan Nabi. Jadi begini, contohnya CKM teh, produk cenah isukan belajar di rumah. Gitu. Kalau KM itu tahu dari siapa kalau bukan dari kelas. Belajar di rumah. Dan tadi tanya kamari teh anu teu ngartieun, naon maksudna guru nek datang ka imah. Kan eta teh bahasa ayeuna pre. Sabab guruna rek pulin. Zaman Pak Guru teh kitu nya. Teh nya teh aya belajar di rumah teh gara-gara Covid teh. Nah. Jadi KM itu tahu dari wali kelas gitu. Nah, kalau sujud itu baca 3:17. 3:17 di aos hartosna. Halaman 150. Dari Ibnu Abbas dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintah bersujud atas 7 tulang, atas dahi, dan ia isyarat dengan tangannya kepada hidung, dan 2 tangan dan 2 lutut, dan ujung-ujung dari kedua tapak kaki. Nah, ya 7 teh itu kaki ya, di belakang 2, kemudian lutut 2, tangan 2, 6. Satu lagi dahi. Nah, itu sujud. Jadi yang disebut sujud itu dahi itu antol gitu. Tapi hidung juga harus masuk. Nah, di sini kita kembali ke hadis yang pokok. Ibnu Abbas itu sujud alaihi. Karena itu di sini diartikan ya, annahu kana yuqabbilu hajara aswada wa yasjudu alaihi-nya. Tapi artinya begini oleh Tuan Hasan itu. Ya pernah kecup Hajar Aswad dan meletakkan dahi atasnya. Jadi meletakkan dahi itu sujud. Tapi hadis ini bukan hadis kalau sebut mauquf. Tapi ada yang menyatakan hadis ini marfu. Nah, pernah dibahas ini di Dewan Hizbah, hadisnya dhaif. Ungkohna urang mah dah hese atuh nya pan bade ngecup Hajar Aswad teh misalna tos salat beresna teh kan Hajar Aswad mah ketika salat berjamaah subuh teh tanya da eta mah anu salat subuh dirinya poeun Hajar Aswad syukurna teh pun kitu tah teh khusus sigana mah lantaran begitu beres gak jalan kadinya gitu gitu. Dan mengecup Hajar Aswad itu tidak wajib dalam ibadah haji. Sebab nanti ada mengecup, ada yang meraba istilam, takbir mengecup istilam kemudian jauh isyarat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ibadah haji dan umroh. Di ketiga-tiganya begitu. Ya kalau punya kesempatan kecup saja. Nah, nanti ada keterangan lagi. Tapi
ada orang yang mengecup puntennya dari dia mati aya jaminan hidung teh bah siga makan konate lah hidungna teh asup padinya mung ingkah terus di kitu sigana baladna. Nah itu juga tidak boleh. Jadi itu menganggap ya teh saha kitunya Hajar Aswad teh. Jadi hanya mengecup saja sudah. Geus kitu teh mun kaluar digalentor dah Hajar Aswad teh. Kita bisa dengan isyarat ya. Isyarat yang jauh itu. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Nah, langsung ke 768. Ya. Urutannya begitu. Ke 68. Coba diawas hartosna. Dari Umar bahwasanya ia kecup Hajar Aswad dan berkata, aku tahu bahwa engkau ini batu, engkau tidak bisa memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Dan sekiranya tidak aku lihat Rasulullah mengucukmu, niscaya aku tidak kucukmu. Ya, muttafaq alaih. Nah ini ya bahasanya bahasa dulu lah gitu. Dan tadi ya sami itu kucuk. Jadi Umar bin Khattab itu sebagai khalifah ingin memberitahukan kepada masyarakat, kepada warga, kepada yang beribadah sampai berteriak, saya tahu engkau itu batu. Dikecup dan tidak dikecup tidak ada manfaatnya bagi saya. Dikecup tidak memberi manfaat, tidak dikecup tidak akan menjadi madarat. Nah, sampai begitu Umar bin Khattab diteriakan begitu karena agar terdengar yang lain. Tapi kalaulah saya tidak melihat Rasulullah mengecupmu, saya tidak akan mengecupmu. Tapi yang pikir kios kan najis bisa gitu. Gitu nya. Jadi sok aya eta nu kitu teh. Lamun ningali bapak teh nyaah ka maneh moal nyaah, tah aya nu kitu teh. Tapi ini kan Rasul ya. Jadi menunjukkan bahwa mengecup Hajar Aswad itu adalah ibadah. Ibadah. Tapi jangan sampai ibadah sunat mengecupnya itu sampai mengorbankan orang lain. Nah, gitu. Sebab nyiku batu teh teteh hukumna haram, komun ibadah haji. Ya kalau tidak bisa saja. Pan da eta teh aya trikna teh. Kudu mapai teh nyeret kitu teh. Nya kitu nya. Ti dieu tah ti dieu keneh. Gitu. Kudu dipapai we gitu. Kayak pirah ka juru. Pamiti dia langsung ka ditu mah tiasa. Cenah aya di nu kudu mayarnya. Mayar ke beberapa orang hadinya teh. Eta mah siga bodyguard ditahan semuanya gitu. Bukan sabaraha mayarna teh teh. 100 real saurang. Lagi nepan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.